66 tahun di kursi. Kalau boleh tahu nggak kejadiannya ini? Maaf nih, sebelum kenapa nenek bisa sampai pakai kursi roda? Kursi roda tabrakan lagi di Gang Kiapang sana. Angkat tolong. Lagi nyebrang. Lagi nyebrang. Pertama pulang dari Bogor tuh saya mau minum kopi. Mau minum kopi. Mau pengen terus lama-lama bawa celana dia. Bawa celana dia. Pengen kita jual. Dia nggak pakai celana, kelihatan dong. Pengen jual ke tukang loa, ceritanya nggak punya duit. Oh, celananya mau dijual, nggak punya duit. Pengen minta kantong kresek. Oke. Kenapa saya tuh lampu merah berhenti, kenapa saya ditabrak? Kan aneh kan tuh. Coba. Oh, jadi pas lampu merah langsung saya ditabrak. nenek nyebrang, Lagi nyebrang. malah ditabrak. Oh, berarti pengendaranya yang salah. Langsung akhirnya kabur dianya. Dia kabur. Kabur akhirnya dikejar sama orang Kiapang, digebukin. Digebukin dia akhirnya. Digebukin sama dia. Orang jam 9 saya baru diangkat. 9 orang diangkat saya. Kalau nggak diangkat saya kagak bisa ini. Tuh kaki saya tuh. Kaki saya. Tinggal di tempat yang nyaman, tidur di kamar yang bagus, tak pernah terbayangkan oleh seorang nenek bernama Sadia. Nenek Sadia adalah seorang nenek yang matanya sudah tidak bisa melihat. Dan saat ini, hanya tinggal di sebuah halte dengan kursi rodanya. Sebuah tempat yang tak pantas dijadikan tempat tinggal. Teriknya matahari dan derasnya hujan tak pernah dirasakan oleh nenek Sadia. Karena keterbatasan ekonomi lah, nenek Sadia harus menghabiskan masa tuanya di halte ini. Kakinya yang sakit dan membengkak akibat kecelakaan beberapa waktu silam menyebabkan nenek Sadia harus hidup dengan kursi rodanya. Dan hanya kursi roda inilah yang menjadi teman hidupnya. Orang jam 9 saya baru diangkat. 9 orang diangkat saya. Kalau nggak diangkat saya kagak bisa ini. Tuh kaki saya tuh. Kaki saya. Coba bayangin. Udah dibawa ke rumah sakit waktu saat ditabrak lari? Udah. Terus? Pengen dipotong di Cipto, saya nggak mau. Kok mau dipotong, kenapa? Pengen dipotong ininya. Kakinya? Oh, saya nggak mau. Kenapa? Kok pengen dipotong? Mau dipotasi. Diamputasi? Emang ada yang patah atau yang apa? Enggak, ininya jadi giginya gitu. Gigi-giginya? Jadi giginya ini apa namanya? Tulang ini mau apa namanya? Kalau Olga yang bawa ke rumah sakit mau nggak? Kan Olga masa nggak percaya sama saya? Ya, Nggak apa-apa diobatin, kalau nggak ntar nggak sembuh-sembuh. Saya waktu beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu perutnya membesar, dia kena kanker dan alhamdulillah saya sudah operasiin. Udah dioperasiin sama saya dan sembuh, dan sekarang dia sehat. Bisa lari-lari, bisa makan, jalan kemana-mana. Oh, disambar geledek aja dia masih kuat. Trauma sih. Di rumah sakit kemana aja udah trauma. Jadi nggak mau diobati. Beberapa kali orang yang ngajak dia nggak mau. Terus masa mau begini terus hidupnya? Ya, Hidup harus pasrah deh, Kak. Pasrah deh sama yang kuasa. iya, tapi kita harus berusaha juga. Jangan pasrah gitu. Mumpung Olga jalan, Olga jembatannya nih. Mungkin Allah mempertemukan Olga sama nenek supaya bisa ngobatin. Ini hanya nama. Terima kasih. Ke dokter mau nggak? Saya ya mau ya
tapi hanya obat sementara aja, hanya karang beli, karang bawang, nah nggak apa-apa. Tapi kalau- dicek. Kalau sekarang mau ke rumah sakit saya nggak nyerah. Nyerah. Nggak mau nyerah. Nggak mau dirawat di rumah sakit. Nggak mau. Tapi diperiksa nggak apa-apa. Hah? Diperiksa ntar kasih obat. Nggak mau. Nggak mau. Diperiksa, di dokter diperiksa. Nanti kata dokter dikasih obat, ya. Kalau itu diantri lagi mari lagi. Obatnya gampang biar cepet sembuh, obat nyamuk. Bisa. Ini orang bisa aja ini. Ya iyalah, artis saya komedian. Nanya lagi. Jadi nggak mau nih ke dokter nih. Mau ya? Dicek doang, dicek. Ya, kalau nggak sembuh-sembuh. Ya. Ya. Oke, sekarang jalan berdiri. Hei. Maaf ya, entah saya mati nggak, entah takut mati saya. Enggak mati. Panjang umur. Saya ntar mati. Insya Allah, ya semua orang pasti mati. Ya semua orang panjang umur. Jadi buat pemirsa catatan Olga, nenek ini bener ya Nek, yang dikabarkan dari TV di ini production ya. Jadi nenek ini kalau misal buang air di sini juga. Ya. Yang ngurusin Bapak. Oh, sang Bapak. Di mana Pak biasa sama apa kalau Ibu buang air? Ya kadang-kadang deh, jalan ngebuang-buang air. Ada 2 bulan. Kenapa gitu? Makannya jarang. Makannya jarang. Sekarang mau makan apa Olga beliin? Nah, Mau makan apa? makannya Pasir. Iya apaan? ini deh, semen. Oh di sini Pak, kasih tahu tempat saya ya Pak ya, di sini, sini. Boleh kamera di sini. Masuk. Nah, jadi buat pemirsa catatan Olga, nenek ini katanya kalau buang air di sini karena dia udah nggak bisa jalan lagi, nggak tahu harus kemana. Karena dia diturun dari kursi karena dia tidak ada tempat tinggal karena tinggalnya selalu di halte. Oke pemirsa catatan Olga, tadi saya sudah memberitahukan di mana tempat nenek ini kalau buang air besar, buang air kecil. Nah katanya di sini juga nih, maaf ya, buat tempat. Enggak, tapi kalau kucing tatakin di kardus. Oh kalau pipis katanya Iya, ditatakin di kardus. Iya, tapi jarang. Oh gitu. Agak pernah. Ini udah Oh, gitu. ada 2 bulan nggak Ini tempat nyucinya di sini. Iya. nyuci di sana. MCK untuk pakaian. Nyuci pakaian di MCK, jemurnya? Iya. Pakai pakaian dia kadang-kadang itu jadi. Jemurnya? Boleh kadang-kadang sek. Nah kalau udah lewat waktu, misal kalau pagi kan sampai jam 10 kantin. Banyak ada kantin. Paling di atas itu. Oh suka ada kantin. Sekarang ada kantin. Uber. Nggak apa-apa sih, Diusir. cuma ngomelin, cuma dilarang doang.